Intensif ini diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail atau diterapkan pada pencarian informasi sebagai bahan diskusi. Pengertian lain dari membaca intensif adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam membaca dengan cermat agar memahami bacaan teks dengan cepat dan tepat. Pengertian kemampuan membaca intensif yakni kemampuan memahami secara detail isi bacaan secara lengkap, akurat, dan kritis pada sebuah fakta, konsep, pendapat, gagasan, pengalaman, perasaan, dan pesannya. Saat membaca, beberapa pembaca biasanya membaca hanya satu atau hanya beberapa bacaan yang ada. Hal ini bertujuan agar menumbuhkan dan mengasah kemampuan dalam membaca dengan kritis. Kemudian kita masuk pada teknik membaca kritis. Membaca dengan intensif diistilahkan dengan teknik dalam membaca untuk pembelajaran. Keterampilan untuk membaca intensif membuat para pembaca paham pada teks, bisa pada tingkat literal, kritis, interpretatif, maupun evaluatif. Pada aspek kognitif, hal yang dapat dikembangkan dengan teknik membaca yang intensif itu adalah kemampuan untuk membaca dengan komprehensif. Sedangkan ciri-ciri dalam membaca intensif. Karakteristik membaca dengan intensif meliputi membaca untuk meraih tingkat pemahaman yang tinggi dengan harapan dapat mengingatnya dalam waktu relatif lama. Membaca dengan detail agar mendapat pemahaman seluruhnya yang meliputi isi dan bagian teks. Cara membaca ini sebagai dasar untuk belajar pemahaman yang lebih baik dan mengingatnya lebih lama. Membaca intensif tidak memakai cara membaca tunggal tetapi dengan berbagai variasi teknik. Membaca yakni scanning, membaca komprehensif, skimming, dan teknik lainnya. Kemudian kita masuk pada tujuan membaca intensif. Tujuan membaca intensif yakni mengembangkan keterampilan dalam membaca dengan detail yang menekankan pada pemahaman kata, pengembangan kosakata, kalimat, dan pemahaman seluruh dari isi wacana. Kegiatan ini meliputi siswa membaca kalimat pada teks secara cermat dengan penuh konsentrasi, adanya kecermatan sehingga menemukan kesalahan struktur kosakata serta penggunaan ejaan atau tanda baca. Kegiatan ini juga dapat melatih siswa untuk berpikir lebih kritis, kreatif, dan inovatif. Membaca intensif selain bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan diskusi, juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menentukan sebuah persoalan atau perihal yang menarik dari suatu teks bacaan untuk dapat atau layak dijadikan sebagai bahan diskusi. Membaca intensif juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memilih salah satu atau beberapa pokok pikiran yang paling tepat untuk dijadikan sebagai bahan diskusi bersama teman. Selain dengan cara itu, kita juga dapat menentukan bahan diskusi dengan cara membuat kesimpulan dari pokok-pokok pikiran itu, kemudian mengambil intisari persoalannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan informasi yang layak untuk menjadi bahan diskusi, antara lain dapat menambah pengetahuan atau wawasan, bermanfaat, dan akan lebih baik jika sedang menjadi bahan untuk diskusi. Kemudian kita masuk pada manfaat membaca intensif. Manfaat membaca intensif adalah pembaca menguasai isi teks secara mantap. Membaca mengetahui latar belakang di tulisannya teks tersebut. Pembaca dapat mempunyai daya ingat yang lebih lama yang berhubungan dengan isi teks. Sedangkan jenis-jenis membaca intensif. Yang pertama yaitu membaca teliti. Membaca ini bertujuan untuk memahami secara detail gagasan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut untuk melihat organisasi penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh penulis. Pembaca dalam hal ini selain dituntut untuk dapat mengenal dan menghubungkan kaitan antara gagasan yang ada baik yang terdapat dalam kalimat maupun dalam setiap paragraf. Yang kedua, membaca pemahaman. Menurut Tarigan 1986, halaman 56, membaca pemahaman merupakan sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis drama tulis serta pola-pola fiksi. Yang ketiga itu membaca kritis. Membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati,
Pendalaman, evaluatif, serta analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Yang keempat itu membaca ide. Membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Menurut Tarigan 1986, halaman 56, membaca ide merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari jawaban atau pertanyaan berikut dari suatu bacaan. Yang pertama itu mengapa? Hal itu merupakan judul atau topik yang baik. Yang kedua, bagaimana, masalah apa yang dapat dikupas atau dibentangkan dalam bacaan tersebut. Yang ketiga, hal-hal apa yang dipelajari dan yang dilakukan oleh sang tokoh. Sekarang kita masuk yang kelima, itu membaca bahasa asing. Membaca bahasa asing pada tataran yang lebih rendah umumnya bertujuan untuk memperbesar daya kata untuk mengembangkan kosakata. Dalam tataran yang lebih luas tentu saja bertujuan untuk mencapai kefasihan. Membaca sastra. Sastra merupakan kegiatan membaca karya sastra, baik dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun dalam hubungannya dengan kepentingan studi dan kepentingan kajian. Kemudian kita masuk pada cara membaca intensif. Cara membaca intensif, beberapa hal yang perlu kalian perhatikan berkenaan dengan informasi yang layak untuk menjadi bahan diskusi. Antara lain, dapat menambah pengetahuan atau wawasan, bermanfaat dan akan lebih baik jika sedang menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Dalam menyimpulkan mengenai informasi atau perihal yang layak dijadikan sebagai bahan diskusi dari satu teks, kalian perlu melakukan hal-hal di antaranya sebagai berikut. Membaca dengan jeli sehingga dapat menentukan hal yang paling menarik dari hal-hal yang lain. Akan lebih baik jika kalian menemukan pokok-pokok pikiran yang ada dan kemudian memilih yang paling layak untuk dijadikan bahan diskusi. Mempertimbangkan kemampuan diri dan kemampuan teman diskusi berkenaan dengan kemampuan diri menguasai atau memahami perihal yang akan kalian diskusikan. Jangan sampai kalian menentukan diskusi yang menarik tapi kalian sendiri tidak paham soal tersebut. Mempertimbangkan referensi yang dimiliki oleh peserta diskusi terkait perihal yang akan didiskusikan. Oke, terima kasih atas menonton video ini. Kita akan jumpa pada video yang akan datang. Oke, bye-bye.